Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Syed Rahmatullah, NIM 2441620552011227, kelas IF 24A. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur data. Yang pertama itu ada array, yang kedua ada hashmap, dan yang ketiga ada stack, dan yang keempat ada QQ. Untuk yang pertama adalah array. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen bertipe sama dalam satu wadah dan dapat diakses dengan indeks. Di Python, array biasanya diwakili oleh list yang dapat menampung berbagai tipe data. Contohnya di sini, saya buat list bernama angka dengan 4 elemen 3, 5, 7, dan 9. Kemudian saya cetak elemen dengan indeks kedua. Karena indeks dimulai dari 0, maka yang dicetak adalah angka 7. Untuk ciri khas array, ukuran tetap setelah dibuat. Akses elemen dengan indeks mulai dari 0. Semua elemen dalam array harus memiliki tipe data yang sama. Akses elemen sangat cepat. Untuk operasi dasar pada array di Python, menambah elemen menggunakan append, menghapus elemen menggunakan remove atau pop, mengakses elemen menggunakan indeks, update nilai, mengubah nilai array langsung dengan indeks. Sekarang kita lihat beberapa operasi dasar pada array. Pertama, saya gunakan append 11 untuk menambahkan angka 11 ke akhir array. Lalu remove 7 digunakan untuk menghapus angka 7 dari array. Saya juga mencetak elemen pada indeks ke-1 dan kemudian mengubah nilainya dari 5 menjadi 10. Jadi, kita bisa menambah, menghapus, membaca, dan mengubah isi array dengan mudah. Untuk kelebihan array, akses cepat menggunakan indeks, sederhana dan mudah digunakan. Kekurangan array, ukuran array tidak fleksibel di bahasa lain seperti C. Menambahkan elemen di tengah array membutuhkan pergeseran elemen lain. Untuk contoh aplikasi array, menyimpan data sensor atau misalnya suhu selama sehari. Digunakan dalam algoritma sorting seperti bubble sort, quicksort, dan lain-lain. Representasi string dalam array. String adalah array of characters. Contoh representasi string dalam array. Python, kata hello mengakses setiap karakter dalam string. For chart in, kata print chart. Untuk yang kedua itu ada hashmap atau dictionary di Python adalah struktur data yang menyimpan pasangan key value. Setiap key mengarah ke value tertentu. Di sini saya punya data mahasiswa dengan key seperti nama, umur, jurusan. Kalau saya ingin tahu nama mahasiswa, saya cukup akses mahasiswa, nama, dan hasilnya bakal muncul outputnya adalah Ayu. Untuk contoh hashmap, di sini saya akan tambahkan data IPK dengan key baru IPK. Lalu saya hapus key jurusan dengan del, dan terakhir saya periksa apakah key nama ada di dalam dictionary menggunakan int. Jadi dictionary ini fleksibel banget, bisa nambah, hapus, akses, dan cek data dengan array dengan key. Untuk operasi dasar pada hashmap, menambah pasangan key value menggunakan dict key value, menghapus pasangan key value menggunakan del dict atau key, mengakses nilai berdasarkan key menggunakan dict atau key, mencari apakah key ada menggunakan int atau get. Untuk ciri hashmap, menyimpan pasangan key value. Kunci key harus unik dalam satu hashmap.
Waktu akses elemen rata-rata kosong. Tidak ada urutan yang terjamin di versi Python lama, tetapi sejak Python 3.7 urutan data terjaga. Untuk kelebihan hashmap, akses cepat berdasarkan kunci, dapat menyimpan berbagai tipe data pada value, misalnya integer, list, objek. Tidak perlu mengurutkan data untuk pencarian atau pengambilan nilai. Untuk kekurangan hashmap, collision atau dua kunci yang menghasilkan nilai hash yang sama. Kunci harus hashable, misalnya list tidak bisa digunakan sebagai kunci. Performa menurun jika fungsi hash buruk. Untuk contoh aplikasi hashmap, pemetaan data, menyimpan data pengguna berdasarkan id pengguna. Autocomplete di mesin pencari, hitungan frekuensi kata dalam teks. Contoh Python. Teks Python adalah bahasa pemrograman yang hebat. Frekuensi for kata in text split frekuensi kekurung kata frekuensi get kekurung kata 0 plus 1. Print frekuensi output Python 1 adalah bahasa satu pemrograman satu yang satu hebat. Itu contoh aplikasi menghitung frekuensi dalam kata. Untuk pengertian stack, stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO, last in first out. Artinya elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi yang pertama dikeluarkan. Contoh nyata seperti tumpukan piring restoran, piring yang terakhir diletakkan akan di atas dan akan pertama kali diambil. Untuk operasi utama dalam stack, push menambah elemen ke puncak stack, pop mengambil dan menghapus elemen dari puncak stack. Untuk pack melihat elemen teratas tanpa menghapusnya. Di sini saya mulai dengan stack kosong. Lalu saya tambahkan 3 angka 10, 20, dan 30. Saat saya pop, angka yang akan keluar adalah 30 karena dia yang terakhir masuk. Kalau saya hanya ingin melihat isi teratas tanpa menghapusnya, saya bisa pakai stack min 1, hasilnya adalah 20. Untuk ciri khas stack LIFO, elemen yang terakhir dimasukkan akan dikeluarkan pertama kali. Memiliki dua operasi utama, push dan pop. Dapat digunakan untuk melacak urutan dan pemrosesan data yang bersifat terbalik. Di sini ada contoh evaluasi postfix. Kodenya membaca satu per satu. Kalau ketemu angka, ditaruh ke stack. Kalau ketemu operator seperti plus atau bintang, dia ambil dua angka dari stack dan hitung. Di akhir stack hanya menyisakan satu angka sebagai hasilnya. Untuk aplikasi stack di dunia nyata, undo atau redo di aplikasi, ketika kita menekan tombol undo, kita mengeluarkan aksi terakhir dari stack. Proses ekspresi matematika menghitung ekspresi postfix, misalnya 3, 4 ditambah 2 bintang, traversal pada struktur data pohon dan graph seperti pada DPS atau depth research. Sini kita lihat perbandingan dengan struktur data lain. Operasi akses elemen hanya puncak depan
untuk QQ depan dan belakang, array semua. Untuk prinsip stack, LIPO, untuk QQ, pipo, dan array berurutan. Untuk aplikasi stack itu ada undo atau redo DPS. Untuk QQ ada antrian atau dan job scheduling. Untuk array penyimpanan data sederhana. Ilustrasi visual. Dan yang terakhir di sini ada QQ. QQ adalah struktur data yang mengikuti prinsip pipo, push in, push out. Artinya, elemen pertama yang dimasukkan akan menjadi yang pertama dikeluarkan. Contoh nyata, seperti antrian di loket tiket, orang pertama yang mengantri akan dilayani pertama kali. Di Python, QQ bisa diimplementasikan menggunakan list. Namun, untuk performa yang lebih baik, kita sering menggunakan the queue dari modul collection karena lebih efisien dalam operasi pop dan append. Untuk operasi utama dalam QQ, NQQ menambah elemen ke belakang, rear, antrian. Untuk DQQ mengambil dan menghapus elemen dari depan antrian. Untuk pick melihat elemen depan tanpa menghapusnya. Untuk di sini saya pakai the queue dari modul collection untuk membuat QQ. Saya tambahkan 3 elemen 10, 20, 30. Lalu dengan pop let saya ambil elemen dari paling depan yaitu 10, dan kalau saya cek dengan QQ 0 saya bisa lihat elemen depan tanpa menghapusnya. Untuk ciri khas QQ, pipo elemen yang pertama dimasukkan akan dikeluarkan pertama kali. Biasanya hanya ada 2 operasi utama, NQQ dan DQQ. QQ ideal untuk antrian dan proses yang berjalan secara urut. Untuk kelebihan QQ, mengatur alur data atau tugas secara teratur. Cocok untuk sistem yang membutuhkan urutan pemrosesan seperti dalam job scheduling, proses NQQ dan DQQ cepat. Untuk kekurangan QQ, tidak ada cara langsung untuk mengakses elemen selain yang ada di depan atau belakang. Tergantung pada implementasi, bisa memerlukan waktu ekstra jika menggunakan struktur data yang tidak efisien. Misalnya memakai list. Untuk contoh aplikasi QQ, sistem antrian pelanggan di bank atau call center. Task scheduling, penjadwalan tugas dalam sistem operasi. Untuk penyimpanan data sistem buffer seperti printer, QQ atau streaming data. Di sini ada contoh implementasi QQ untuk antrian pelanggan. Di sini saya buat antrian pelanggan. Setiap PopLab memproses satu pelanggan dari depan. Ini membantu memastikan semua tugas diproses sesuai urutan masuk. Di sini ada operasi perbandingan dengan struktur data lain, operasi stack. Akses elemen hanya di puncak, untuk QQ depan dan belakang, untuk array semua. Untuk prinsip stack, LIPO, QQ, pipo, array berurutan. Untuk aplikasi undo, redo, anti-job scheduling. Untuk aplikasi array penyimpanan data sederhana. Mungkin segitu dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.